Untuk GLB dan GLBB ini sudah mencakup dua bab ya. Ini namanya bab kinematika. Jadi ada yang disebut juga dengan perpindahan. Perpindahan ini berarti perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir. Itu perpindahan. Tapi kalau jarak, itu panjang lintasan suatu benda. Nah, dianalogikan seperti ini. Misalnya di sini titik A, di titik B. Ya, seorang di sini 5 meter. Jadi seorang itu berjalan dari titik A ke titik B, kemudian kembali ke titik A. Perpindahannya berapa? Oke, gini. Hmm. Perpindahannya sama dengan 0. Oh, Itu yang namanya perpindahan. Jadi perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir. Itu namanya perpindahan. Tapi kalau jarak, jarak itu panjang lintasan suatu benda. Ya, tadi kan seseorang berjalan dari titik A ke B, kemudian kembali lagi ke titik A. Maka perpindahannya sama dengan 0. Karena dia tidak berpindah. Kalau jaraknya berarti gimana Pak? Berat 5 tambah 5. Itu sama dengan 10. Ini jarak. Paham nggak sih Mbak? Paham ya? Nah, contohnya gini. Hmm. Kaira berjalan ke arah timur. Oke, kita makan dulu. Kaira berjalan ke arah timur sejauh 16 meter, kemudian berbelok ke utara sejauh 12 meter. Ya, berarti apa nih? Hmm, Berarti perpindahannya berapa? Ya. Kaira berjalan ke arah timur sejauh 16 meter. Berarti kalau dibuat arahnya itu kan barat, timur, utara, selatan. Mula-mula dari titik A misalnya, ke arah timur. Berarti ke arah kanan kan? 16 meter. Kemudian ke utara berarti ke arah barat sejauh 12 meter. Tentukan perpindahan dan jaraknya. Artinya apa? Berpindah dari titik A ke titik B, dia ini membentuk sudut siku-siku kan? ya. Berarti berapa? Eh, Perpindahannya berapa sih Kak, kalau kayak gitu? Sebenarnya hitung dari sisi A, B. Bagus. Dari A B, ke B berarti kan? ya. Ini namanya perpindahan berapa tuh? Oke, ini Pak. Apa? Oke, Pitagoras ya. Ininya 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Berapa? Hah? 16 kuadrat berapa? 256. Apa deh? Untuk sementara pakai kalkulator dulu ya. Dia kan hitungnya gampang kalau sebenarnya kalkulator. Tambah 12 kuadrat berapa? 144 ya. Nah, ditambahin jadi berapa? Hmm, 400. Akar 400 kan? Berapa? Terus tuh 20. 20 kan? Nah, perpindahannya sebenarnya 20. Berarti jaraknya berapa sih? 12 tambah 12. Sebenarnya 28 meter. Jadi ya, ini perbedaan antara perpindahan dan juga jarak. Nah, lihat lagi. Hmm, Kemudian kecepatan dan kelajuan perbedaannya. Ya. Nah, berarti hmm,
Kecepatan ini perpindahan yang dikerjakan tiap satuan waktu. Berarti kalau kecepatan pakainya itu perpindahan, berarti perubahan dari titik awal ke titik akhir kan? Ini delta X bagi T. Sedangkan kelajuan ini adalah jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. Berarti untuk kelajuan ini adalah panjang lintasan. Ya, panjang lintasan. Sedangkan kalau kecepatan rata-rata ini delta X dibagi delta T. Delta ini dibacanya delta ya. Ya. Ini delta. Delta itu artinya perubahan. Perubahan ya. Perubahan. Delta X per delta T artinya X2 dikurang X1 dibagi delta T, T2 dikurang T1. Nah, coba kita lihat ini. Dari rumus kecepatan rata-rata. Oke, sama kita screenshot ini. Kita bisa saya kerjain. Tentukan kecepatan rata-ratanya. Berarti ini kan X-nya sama dengan apa? 2T pangkat 2 ditambah 4T dikurang 2 gitu kan. Nah, berarti tadi rumus kecepatan rata-rata apa sih? Eh, Kita del, del, di kecepatan rata-rata kan? Jawab. Berarti V sama dengan namanya delta X dibagi delta T. Oke, coba kita sekarang cari. Tadi kan delta X itu adalah X2 dikurang X1 per T2 dikurang T1. Nah, X2 dapat dari mana, Pak? Jadi gini, pada saat T1-nya sama dengan 1 sekon, kamu masukkan X1-nya. Ini sini. Gitu kan? Nanti pada saat T2-nya itu 2 sekon, masukin di X2-nya. Nanti 2T kuadrat plus 4T min 2. Gitu. Paham ya? Dapat gak sih berapa? del, 10, Berarti 14 kurang 4 dibagi dibagi 2, berapa tuh? 10 per 1. 10 Meter per? per second. Berarti ya? Ya. Oke, mantap. Kecepatan, ada kelajuan, dan juga ada kecepatan rata-rata. Berarti kalau menggunakan rata-rata harus pakai delta, artinya selisih. Selisih dari kecepatan akhir dikurang dengan selisih kecepatan awal. Ya, lambangnya ini percepatan itu A, satuannya meter per second kuadrat. Ya, nah ini rumus dari percepatan rata-rata itu A garis. A garis menggunakan delta P bagi delta T. Ya, berarti ini oke, kita screenshot dulu rumusnya. Soalnya ini silakan. Hmm. Nah, ini masih sama cara pengerjaannya ya. Nah, silakan silakan. Coba dulu ini. Nah, ini rumusnya. Saat T1, satunya itu 2 sekon, maka V1 artinya kan dia kan V-nya itu persamaannya apa? 3 tambah 5T kan? Ya, 3 ditambah 5 kali 2.
Pada saat T2-nya 4 sekon gitu kan, maka V2 3 tambah 5 kali 4 ya kan, dengan berapa? Ya nggak? Hmm. Dan kayak tadi deh, V2 orang V1 dibagi T2 orang T1. Paham Cinta ya? Hmm. Oke, coba dulu. Oke, mantap. Berarti ini kan pada saat T1-nya 2 itu adalah 3 tambah 5 kali 2, 13 gitu kan. T2-nya 4 sekon, maka V2-nya itu 3 tambah 5 kali 4, 23. Hanya itu delta V per delta T. V2 kurang V1, 23 kurang 13 per 4 kurang 2, 10 per 5. Tapi Cinta ya. Hmm. Nah, sip. Lanjut. Yang berikut ini. Oh, ada nomor 2-nya di sini. Ketahuinya apa sih? Eh, kecepatan. Berarti kan ada kecepatan awal 15 kan? Hmm. Ini V1 15 menjadi berarti apa? Menjadi 60. 60 ini apa lambangnya? V2. V2. Oke, 60 meter per second. Nah, selang waktu berarti apa selang waktu? Hmm. Hmm. Selang waktu itu artinya perubahan waktu. Hmm. Yaitu langsung delta T. Jadi nggak usah ada T2 T1-nya lagi. Dia udah langsung delta T ini sepaket. Ya, berapa delta T-nya? Terus 15 ditanya, kecepatan rata-rata. nah bagus. Ini kan yang jawab tuh. Silakan coba. Ini dengan delta V per delta T 60 kurang 15 per 15. Ini berapa nih? 45 per 15. 45 ya. 3 meter per second kuadrat. Sip. Itu rumusnya. Oke, kecepatan. Berarti rumusnya kan A sama dengan V per T. Sama dengan V per T. V sama dengan A kali T. Ya, A-nya itu 18, T-nya 5. 90. Tadi situ rumusnya gimana? Langsung A kali T ya? Langsung aja. Ah, ini. Tulis dulu A sama dengan V per T dimasukin Terus A kali T sama dengan V. bagus. Ini ya dikali silang gini ya. Ya. Nah, nah, sekarang inti dari GLBB ini ya, ada rumus ini. Gerak lurus berubah beraturan. Kalau tadi kan GLB itu sebenarnya tadi hanya ada berapa rumus tuh? Tiga. Ada tiga, intinya itu ada jarak, kecepatan, sama perpindahan. Nah, itu dari inti dari si GLB, gerak lurus beraturan. Tapi kalau GLBB, artinya dia berubah beraturan. Artinya pada saat sebuah benda itu bergerak, misalnya mobil gitu kan, itu ketika dia ngerem ataupun dipercepat, maka geraknya disebut gerak lurus berubah beraturan. Tuh. Ada apa aja nih Pak di sini? Ada VT. VT sama dengan V0 plus minus AT. Nah, ini inti dari rumusnya ya. Harus tahu ini lambang-lambangnya apa.
Vt ini adalah kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, A-nya ini adalah percepatan, T-nya ini adalah waktu. Itu ya, tiga rumus ini. Waktu itu pernah ingat gak rumus ini? Enggak ya? Enggak. Enggak. Dia B doang. Tadi. Beda doang ya. S-nya ini sama dengan V0 kali T plus minus setengah T kuadrat. Ini intinya nih. Jadi nanti dari ketiga rumus ini nanti ada pengembangannya lagi. Kan ada gerak lurus beraturan, ada nanti gerak jatuh bebas, kemudian ada gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Itu nanti pengembangannya. S-nya ini adalah V0T plus minus setengah T kuadrat. Ya. Jadi kalau nanti mau hafal rumus fisika itu setiap soal itu wajib ditulis rumusnya dulu, jangan langsung angkanya. Ya. Kemudian VT kuadrat, jadi ada dua cara untuk mencari VT. Ya, saat VT ada dua cara, saat T-nya diketahui dan saat jaraknya diketahui. Jadi saat T-nya diketahui, VT sama dengan V0 plus minus AT. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Maksudnya plus minus sama apa? Nanti plusnya ini ketika benda tersebut mengalami percepatan. Kan A-nya itu bukan hanya percepatan kan? A-nya ini ada dua kategori. Yang pertama ada ketika dia positif namanya percepatan, ketika dia negatif namanya perlambatan. Direm gitu sekarang. Paham ya? So, bisa pasti untuk ini. Kita lihat soalnya. Hmm. Yang bisa nulis diketahuinya. Nah, coba kita sambil lihat soalnya sambil lihat rumusnya juga. Nah, ini kan. Sebuah mobil pembalap memiliki geraknya dengan kecepatan. Berarti kan kalau di GLB ini ada dua kecepatan kan, awal dan akhir. Berarti ini diketahui apa? Yang 10 ini apa, Sinta? Diketahuinya. Enggak. Hah? Lambangnya apa? V0. Enggak. Karena dia kecepatan awal kan, Hmm. 10 meter per second. Terus habis itu, mesin mobil tersebut mampu memberikan percepatan yang tetap 2 meter per second kuadrat. Berarti apa? Apa lambangnya? A. A. Mantap. Berapa kecepatan mobil tersebut setelah bergerak 10? T. Bagus. T-nya 10. Ditanya berarti apa, Sinta? Betul. Eh. Kecepatan mobil tersebut berarti apa? V, I. I. T, ya kan? Artinya kecepatan akhirnya kan? Tuh, kamu udah tahu rumusnya tinggal masukin. Kan udah tahu rumusnya, udah tahu diketahuinya tinggal masukin rumus. Berarti VT rumusnya apa, Sinta? V0 plus minus AT. Bagus. V0 plus minus AT. Nah, berarti kita langsung menyimpulkan nih. Berarti pakainya plus atau min? Plus Nah, plus AT. V0-nya berapa? 10. 10 tambah A-nya 2. 2 kali 10. 10 kan? 10 tambah 30. sama dengan 30. 30. Mantap. Paham nggak Sinta sampai sini? Ada pertanyaan dulu nggak? Hmm. Nanti ya. Mantap. Ini Sinta suaranya kurang jelas deh. Apa jauh dari mic ya? Oh iya. Nah, baru jelas tuh.
Nah, silakan dianalisis dulu ya. Jadi ketahui A-nya itu 1,5, T-nya 20, berarti ini Vt ya, 45 itu kan. Sama kan ternyata kan, kita Hmm. bolak-balik doang kan rumusnya kan. Kita udah paham diketahuinya. V0 plus T kan, 45 sebenarnya apa sih? V0 tambah 1,5 kali 20. Jadinya berapa jawaban dari Sinta? 30. 30. Coba dari mana 30? Kan 45 nih. Hmm. Terus 40. satu koma Ah, lima dikali 20. berapa 30 kan? Eh, Ya kan? oh iya. Sorry, sorry. Nah, aku ngitungnya kali 10. 45 Terus 15. sama dengan final kan? Iya, Finalnya sama dengan 15. 15 meter per second. Tapi Sinta ya. Ya, ngerti. Sip. Eh, rumusnya yang nomor 2 tuh sebenarnya. Iya, ngerti. Ya kan? Berarti ini kan kecepatan awalnya itu adalah 0, di A, ini S. S sama dengan apa? P0 kali T ditambah setengah T kuadrat. S-nya 50 ya kan? Hmm. P0-nya berapa sih? 15 kan? Iya. Ditambah, oh benar, difaktorin ternyata ada setengah dikali 4 dikali T kuadrat kan? Jadi berapa tuh? 50 sama dengan 15T ditambah Dua. terus bagi 2, 2T kuadrat. Kan? Nah, terus gimana Pak ini? Berarti ini 50-nya pindah ruas, 2T kuadrat ditambah 15T dikurang 50. Ya. Nah, ini faktorin. Kembali ke matematika lagi kan? Faktorin. Berarti kalau Hmm. dulu nih, caranya gitu. Berarti apa kalau dikali T kuadrat tambah 15T dikurang 100 kan? Nah, sekarang dua angka dikali hasilnya min 100. Cara faktornya gitu kan? Ditambah hasilnya 15. Berapa? Dua angka dikali hasilnya 100 ditambah hasilnya 15. Berapa angka tersebut? Min 20 sama 5. Hmm. Min 25 min 100. Oh, kalau min 20 nanti min 15 jadinya. Iya, 20 kali 5. Nah, kali 20-an ya. Ini min 5 tambah 20. Ya. Nah, artinya apa ini? Jadi karena dikalinya sama 2, kita bikin kurung. Ini 2, 2T, 2T gitu dulu. Cari faktornya. Karena tadi kan dikalinya sama 2 kan. Kalau dikalinya nanti di sini 3 gimana Pak? Ya udah. 3T, 3T, 3. Ya. Ya. Nah, beda cerita kalau misalnya soalnya itu langsung T kuadrat plus 15T min 100. Kita ya, andai kata soalnya itu matematikanya T kuadrat plus 15T min 100. Dia hanya gini aja. Karena faktornya 20 sama 5, T-nya 2 plus 20, sama T-nya minus 5, sama dengan 0. Ya, berarti di sini T-nya sama dengan minus 20, kan yang tadinya plus dikurang jadi min, atau T-nya sama dengan berapa? 5. Nanti kita ambilnya yang positif. Paham ya? Nah, kalau ini berarti karena depannya ada angka 2,
Sama juga prosesnya, tapi ada langkah yang berbeda. Tadi kan faktornya berapa? Minus 5 sama plus 20 kan? Mm. Nah, kenapa tadi ya 2? Karena dikali 2. Kalau dia nggak ada angkanya aman nih. Nah, kemudian 2T-5 sama 2T plus 20. Yang bisa dibagi 2 yang mana? Kan 2 ini harus difaktorin kan? Nah, 2, 1. Bisa nggak Pak? 5 bagi 2 nggak bisa. Satu dari mana Pak? Karena 2 ini dipecah nih. Jadi 2 kali 1. Gitu. Karena 5 bang nggak bisa bagi 2, ditukar aja posisinya. Tuh, gitu. Paham ya? Jadi berapa nih? Mm. 2T-5 bagi 1, 2T-5 dikali 2T dibagi 2 berapa? T, 1T tambah 20 bagi 2 berapa? Full. Sama dengan 0. Ya. Ini dikeluarin jadinya berapa sih Pak? T-nya sama dengan Full. minus 10. Yang ini dikeluarin jadi 2T sama dengan 5. Mm. T-nya berapa? Dua. 5 per 2. Sama dengan berapa? Dua. 2,5 second. Kita ambil yang positif. Itu jawabannya yang B. 2,5 second. Itu. Paham nggak sih tadi kira-kira caranya? Paham. Paham ya? Satuan kecepatan. Satuan kecepatan harus apa sih? Meter per second. Meter per second kan? Maka kilometer per jamnya, nanti kamu buat dulu. 1 kilometer per jam. 1 kilometer berapa meter? Itu Mm. berapa kali? 1.000 meter. 1 jam berapa second? Tiga. 60. 100 second. 60. Ambil Tiga. coret. 10 bagi 2 berapa? 5 per 18 meter per second. Ya. Jadi 1 kilometer per jam sama dengan 5 per 18 meter per second. Iya. Nah, coba. Ini berarti apa sih tadi ketahui? Kelajuan awal berarti apa? Nol. V0. Bagus. V0-nya berapa? 72 kilometer per jam. Berapa meter per second? 72 dikali Nol berapa, Mas? berapa tuh? Mm. 72 bagi 18 dulu berapa? 4 ya. 4 kali 5 berapa? 20. 20 meter per second. Terus habis itu apa? Berhenti pada jarak 8 meter. Berarti apa? Setengah akhir. Lambangnya apa 8 meter? Meter. Hmm? Nih. Pada jarak. Pada jarak. Oh, Nah, M. jarak itu S. apa? Nih, S kan? Mm. S-nya 8 meter. Nilai perlambatan. Tadi apa perlambatan? Min. Perlambatan itu lambangnya A ya. Mm. A-nya berapa tuh? 8 meter. A-nya, oh ditanya, ditanya A ya. Ditanya itu. Ya. Oke, rumusnya mana tuh sih? Hingga berhenti. Nah, ada kata ini. Pokoknya dari finalnya 72 hingga berhenti. Hingga berhenti artinya apa? Kecepatan akhirnya berapa sih Nta, kalau berhenti? Di kan. Kan tadi kan dia awalnya 20 nih. Setelah Mm. berjalan, tiba-tiba berhenti. Berarti kecepatan akhirnya berapa saat berhenti? Nol. Nol. Mm. Diam artinya. Paham gak sih Nta?
Paham ya? Boleh diulang nggak tapi? Hah? Boleh diulang nggak? Itu udah nol. Oke. Ini. Kan tadi kan awalnya dengan kelajuan awal segini, 72. Hmm. Kemudian direm hingga berhenti. Artinya pada saat tadi mobil jalan, kemudian direm nih. Ketika direm, berarti kan dia itu berhenti kan? Nah, maka kecepatan akhirnya itu pada saat dia berhenti. Nah, pada saat dia berhenti, kan dia itu diam ya. Kalau diam berarti berapa kecepatannya? Nol. Nah, berarti cinta ya. Intinya tenang. Nah, sekarang kita lihat nih. Ada VT, ada V0, ada S. Berarti rumusnya yang mana ya? Ada Tiga. VT, Tiga. ya. Yang Tiga. mantap yang tiga. Ayo coba dulu. Coba ya. Berarti nanti A-nya itu negatif nih Sinta nih. Karena perlambatan di sini nanti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Silakan. Lihat ya. Berarti kan VT-nya 0 kuadrat Sinta ya. 0 kuadrat sama dengan 20 kuadrat min 2 dikali A dikali 8 kan. 0 sama dengan 400 min 16A. Pindah ruas ke kiri 16A sama dengan 400. Ya, 400 bagi 16. Berapa tuh? 25. 25. Berarti Sinta ya? Ya. Oke, bagus. Nah, karena nanti ada pengembangannya itu. Hmm, yes. Nah, lagi dia yang GLBB ya. Nanti ada GJB, ada GVB, ada GVA. Oke, silakan coba. Jadi diketahui apa nih Sinta nih? Diketahui apa? Dipercepat. Ketik gitu kan. Dari. Ya, dipercepat dari 20 menjadi 40. Berarti yang finalnya siapa Sinta? Finalnya 20 menjadi berarti 40 itu apa? PT kan? 40. Dalam waktu 10. Ini 10. Kayaknya 10. Ditanya apa? Jarak. Ah, jarak. Bagus. Mantap. Nah, berarti mencari jarak itu ada berapa? Ada yang S ini sama S ini kan? Ya. Ya. Berarti mencari jarak itu harus ada apanya? Unsur apanya? Ini kan Vino udah ada, Vito udah ada. Yang belum ada berapa di sini? Kan? Aku. Nah, mencari A-nya dari mana, Pak? Coba kita nanti hitung dulu. Ada VT, ada V0, ada T. Berarti mencari A-nya pakai yang mana? Rumusnya mana? Satu. Tuh, nanti mencari A-nya ini. Paham ya? Oke.
Nanti berapa aja. Nah, setelah dapat A, langsung masukin ke rumus yang mana? Untuk mencari jarak. Dua. Boleh yang kedua. Sip. Ya. Temen yang ketiga juga boleh. Yang kedua aja nih. Tiga-tiga juga boleh. Hmm? Boleh. Masukin ke yang kedua atau enggak yang ketiga. Karena kan mencari jarak. Kalau nomor satu kan nggak ada jarak. Paham nggak sih, Kak? Oke, coba. Coba dulu. Ya, betul. Tiga. Di VT sebenarnya apa tadi? V0 Semua. plus AT kan? Karena dipercepat kan? VT-nya 40 sama dengan 20 plus A kali Aku. 40 sama dengan 20 ditambah 10 A. Ya nggak? 40 kurang 20 sebenarnya berapa? 10 A. Ya kan? 20. 20 sama dengan 10 A. A-nya berapa? Ini dua. 2. Nah, terus mencari jarak S sama dengan apa? Terus. 0 kali T plus AT kuah. Finalnya 20, T-nya 10, setengah, dikali A, A-nya berapa? 2, T-nya 10 kuadrat. 200 tambah berapa? S sama dengan mantap. Paham gak sih, Nda? Ah, bagus, udah mulai mantep ya. Nah, sekarang udah GLB, udah tahu sekarang ada variasinya. Pengembangan dari GLB. Dulunya ada pertanyaan dulu gak sih, Nda? Aman ya. Nih, pokoknya ini kamusnya lah istilahnya gitu ya. Satu lembar ini aja bisa mencakup semua bab gitu. Nah, ini ada GJB, yaitu gerak jatuh bebas. Ya, jadi GJB ini gerak jatuh bebas ini ketika bendanya, contohnya di pohon nih, buah mangga jatuh dari pohon. Ibaratnya dia buah mangganya itu didorong dengan kecepatan nggak? Buah mangga jatuh dari pohon. Nah, buah mangganya itu ada yang dorong nggak? Enggak. Nggak ada yang dorong kan? Artinya dia tidak punya kecepatan awal. Artinya V0-nya sama dengan 0 nanti. Gitu. Nah, jarak di sini, jarak di gerak jatuh bebas ini, itu disebut juga dengan ketinggian. Ini misalnya benda. Benda dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Ya, misalnya, misalnya pensil juga dijatuhkan dari ketinggian tertentu kan. Itu disebut juga dengan gerak jatuh bebas karena nggak ada kecepatan cuma dilepas doang. Maka ada ketentuannya di sini. Jadi pada saat gerak jatuh bebas ini VT-nya sama dengan 0, ya 0 nanti ya. Kemudian A-nya sama dengan plus G. G-nya ini apa? G-nya ini percepatan gravitasi. Ya, biasanya G-nya ini kalau nggak diketahui itu sama dengan 10. G-nya ini sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kalau nggak diketahui di soal. Tapi kalau diketahui biasanya 9,8. Ya. Nah, kemudian GJB. Lihat pengembangan rumus ini kan finalnya sama dengan 0. Artinya apa? Finalnya 0, A-nya itu plus G. Ini berarti ditambahin kan 0 ditambah A-nya ini dari GLBB tadi kamu ganti G. 0 tambah GT. Maka kecepatan akhir pada GJB itu adalah G kali T. Jadi G-nya 10. Paham nggak sih, Mbak? Paham ya? Nah, ketinggiannya berarti H ini kan tinggi kan. H-nya ini tadi kan modifikasi dari jarak. H sama dengan V0 kali T. Karena V0-nya 0. 0 kali T 0. Ditambah setengah A-nya itu kan plus G. Setengah GT kuadrat. Maka H sama dengan setengah GT kuadrat. Untuk ketinggiannya. Paham sih saya?
Tapi sebenarnya kamu nggak usah menghafal rumus-rumus ini. Hanya saja harus diketahui syaratnya nanti. Yang ini. V0 A sama S. Dan VT kuadrat, V0 kuadrat, V0 kuadratnya 0. 0 ditambah 2A kali S. A-nya itu G, S-nya itu H. 0 ditambah 2GH. Paham ya? Maka sama dengan 2G. Paham nggak sih, Mbak? Nah, kemudian yang berikutnya ada gerak vertikal ke bawah. Nah, ini gerak jatuh bebas sama gerak vertikal ke bawah. Ya, ini semuanya gitu. Nah, bedanya apa dengan gerak vertikal ke bawah? Ya. Nah, tadi kalau gerak vertikal ke atas apa syarat? Gerak jatuh bebas apa syaratnya? V0-nya sama dengan nol, ya kan? Kalau gerak vertikal ke bawah, dia V0-nya tidak sama dengan nol. Bedanya gitu aja sih, Mbak. Tuh, syaratnya kan. Ini GJB, GVB, ya. V0-nya tidak sama dengan nol. Oke. Terus apa lagi, Pak, syaratnya, Pak? Udah gitu aja syaratnya. Untuk yang si GJB. Ya, untuk yang si GVB. V0-nya tidak sama dengan nol. A-nya sama dengan plus G, S-nya sama dengan H. Ya. Hmm. Nanti kalau GVA, gerak vertikal ke atas, sama seperti gerak vertikal ke bawah, V0-nya tidak sama dengan nol. Ini karena dia dilemparkan ke atas, kalau ini kan dilemparkan ke bawah kan, nih GJB itu, GVB itu didorong. Tuh, ada kecepatannya. Itu namanya GJB. V0-nya tidak sama dengan nol. Tapi kalau misalnya gerak vertikal ke atas, ketika dilempar, dia kan melawan gravitasi. Ya nggak? Karena melawan gravitasi, maka nanti gravitasinya itu negatif. Kalau tadi dia gravitasinya 10, kalau ini gravitasinya berapa? Min 10. Paham nggak, Sinta? Mantap. Ya. Oke. Rumusnya sama-sama lagi. Pengembangan dari si GLBB tadi. Ya. Nah, kemudian istilah-istilah untuk gerak vertikal ke atas dan juga gerak vertikal ke bawah, dia ada istilah benda mencapai titik tertinggi. Berarti pada saat benda mencapai titik tertinggi, dia itu berhenti sejenak, baru turun lagi. Maka pada saat di titik tertinggi, sebenarnya benda itu diam, baru turun kembali. Artinya kecepatan akhirnya sama dengan nol. Nah, benda mencapai tanah, artinya kalau benda mencapai tanah, itu ketinggiannya yang nol. Paham, Sinta, ya? Nah, sekarang kita rumuskan yang ini. Ini tadi adalah, nih, ini rumus umum GLBB-nya. Kita rangkum ya. Ini GJB, kemudian ini apa? GVB. Ini sama GVA. Nah, sebenarnya bab di ini cuma ini doang nih. Ini adalah GJB. Ini apa? GVB vertikal ke bawah. Ini GVA vertikal ke atas. Ini apa yang di atasnya? GLB. Nah, itu. Jadi GLB itu dibagi menjadi ini.
secara umum untuk bab ini rumusnya ini sih enggak. Tuh, ngomongnya. Oke, kita bawa lagi rumusnya nih. Hmm, jadi ini 17. Diketahui apa ini sih? Nol. 20 ditanya apa? Bedanya, Tinggian kan? hmm, Hak. hmm, Berarti tinggian apa? hmm, oh, Tingginya berapa? 5 meter per second kan? hmm, Ditanya adalah hak. Nah, rumusnya mana? eh, pakai satu yang satu dulu. Yang? Pakai yang satu dulu, nanti baru kedua. Oh, Atau langsung. dulu baru kedua. Oh, gini. Kalau 1, 2 kan harus ada apanya sih? Tak? Harus ada T-nya kan? Heeh, Ada T-nya nggak di soalnya ini? enggak. Nah, berarti langsung ke 3. Ya nggak? Berarti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Karena dia itu dilempar ke atas, jadinya min Hmm, 2AS. Ya nggak? Berarti kan ini apa sih, tak? 5 kuadrat sama dengan hmm, min 2. A-nya jadi apa? G. S-nya jadi apa? ah, A. Ya kan? Jadi berapa tuh? hmm, 5 kuadrat, 25, dua, 400. 2, G-nya berapa? 10, 10 kali H. Ya, enggak, 25 sama dengan 400 min 10, 20 H. Ya kan? Hanya pindah ke kiri jadi apa? 20 H sama dengan 100 dikurang 25, 20 H sama dengan berapa? 3, 3, 6, berapa H-nya? 375 bagi 20. Berapa? 7, Berapa? 375 dibagi 20, Hmm, 18,75. bagus. 18,75. Paham gak sih, Mbak? Paham ya? Nah, kan finalnya itu 10 kan. Hmm, Kita sebenarnya berarti final plus AT kali T 10 plus 10 10 kali 5. Mantap. 5. Jarak tempuh berarti rumusnya yang kedua ya. ya, Sama dengan V0 kali T T kuadrat 10 kali 5 kali 10 gitu ya. hmm, 5 kuadrat bagi 25. 25 kali 5 125. Mantap. 175. Lanjut. 20. 20.
25. Berarti ya Sinta ya. Harus dinyatakan dalam kilogram dulu ya Sinta ya. Kan M-nya sebenarnya 20 gram. Jadi dengan kilogram berarti 20 bagi 1000. Itu 0,02 kilogram. Ya kan? Lanjutkan. Pakai rumus apa? Jadi karena di sini tadi yang T-nya nggak diketahui, maka kita pakai rumus yang ketiga ya. T kuadrat, minimal kuadrat, plus minus 2S, A-nya ganti G, S-nya ganti H. 0 tambah 2 kali 10 kali 20, 400. Karena masih kuadrat, maka beta-nya akan 400, berarti 20. Paham Cinta ya? Nol. Tadi rumusnya yang mana? Yang ketiga. Ya. 0 sama dengan FBT kuadrat sama dengan Hmm. min kan? S sudah ke atas 0, 10 kuadrat, min 2 kali apa? Ini yang 10. 2 kali 10. Bagus 2 dikali 10, 2 dikali 10 kali H. 20 kali ruas sama dengan 1000. Hanya Ini 3.600 dibagi 20. berapa? 180. Mantap. Oke, dapat satu bab dah tuh. Gimana kira-kira Sinta? Ada pertanyaan nggak? Enggak. Aman ya? Mm-mm. Oke, kita step by step aja insya Allah dikuasain ntar fisikanya tuh. Oke, jadi kalau nggak ada pertanyaan, dapat dikasih kirim soal ya buat latihan ya. Oke, semangat Sinta ya. Ya, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.